Dalam rangka sosialisasi wawasan kebangsaan anggota DPRD Komisi E Dapil 3 Jawa Timur, Hajah Zaini SAG gelar konsolidasi kepartaian kepada jajaran pengurus ranting hingga pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Bondowoso di Ballroom Grand Padis, Senin 14 November 2022. Dalam sosialisasinya, Hajah Zaini menekankan pentingnya bergerak bersama P3 yang memang dari awal berdirinya sudah menerapkan wawasan kebangsaan yang mengakar ke semua lini. Menurutnya, ini semua dilakukan untuk kemenangan P3 di kancah pemilu 2024 mendatang. Dalam rangka mewujudkan perhelatan 2024 bulan Februari ini, kita menginginkan hal yang sama. Bagaimana P3 itu menjadi pemenang di Kabupaten Bondowoso. Maka hari ini kita harus sudah mulai menyulitkan semua komponen barisan dengan berpegang pada 3 hal. Yang pertama adalah kekuatan infrastruktur partai ini bagaimana terus digerakkan. Maka insya Allah ada tindak lanjut pasca pertemuan ini, kita akan turun kembali untuk nyisir lagi ke tingkat PAJ dan Ranteng yang teknisnya nanti kita komunikasikan dengan DPC dan MP2. Itu yang pertama, penguatan infrastruktur partai. Yang kedua, membangun ideologi partai. Jadi tadi sudah dari awal saya sampaikan bahwa motivasi kita berpartai ditanamkan apa, mengapa, tujuannya apa, itu terus kita kuatkan sehingga kita sama persepsinya, sama bahasanya, sama niatnya, sama ikhtiarnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa menampilkan figur-figur terbaik, tokoh-tokoh terbaik sebagai mahir partai. Dan 3 kekuatan ini yang kemudian terus akan kita kawal, akan kita sinergikan bersama-sama dalam rangka untuk menuju suksesi pemilu legislatif tahun 2020. Tentang wawasan kebangsaan sendiri, include-nya dengan P3 sendiri. Partai politik ini adalah bagian tidak terpisahkan dari salah satu pilar membangun demokrasi di bangsa ini. Jadi kalau mau bicara penguatan wawasan kebangsaan itu kan bukan memang ada Pancasila, UUD 45, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, itu memang ada. Tetapi 4 ini semua, ini kan semuanya adalah produk dari politik, produk dari demokrasi. Dan P3 ini sebagai partai tertua yang terlahir sejak tahun 72, ini kan merupakan salah satu penyangga pilar kebangsaan kita. Jadi bicara P3 dengan wawasan kebangsaan sangat terkait. Karena proses P3 ini kan bukan lahir di masa reformasi, tapi sudah berproses ketika sudah masa Orde Lama, masuk ke Orde Baru sampai kepada hari ini. Jadi kaitannya sangat kuat dan sangat terkait. Intinya wawasan kebangsaan ini termasuk bagian dari produk politik Partai Persatuan Pembangunan. Artinya kan sudah mendarah daging ya Bunda ya. Kenapa masih harus disosialisasikan Bunda? Ya wajib lah, ya namanya perkembangan zaman ini kan terus bergerak dengan seluruh tantangannya dan dinamikanya. Maka kita menginginkan kader P3 ini tidak lepas bergerak apapun, dengan seluruh kondisi apapun, ini tidak lepas dari 4 pilar kebangsaan yang ada. Sementara dijelaskan Sekretaris DPC P3 Bondowoso, Sahlawi Z, jika partai juga memiliki kewajiban mutlak dalam pematangan wawasan kebangsaan, utamanya kontribusi masyarakat dalam membangun bangsa yang memang tidak dimonopoli oleh pemerintah. Berbicara wawasan kebangsaan itu tidak bisa dilepaskan dari keberadaan partai politik. Nah, bagaimana partai politik itu harus memiliki kontribusi yang nyata untuk peningkatan wawasan kebangsaan. Apa sih yang paling ditekankan dalam wawasan kebangsaan itu? Misalnya contoh satu lagi. Meningkatkan kesadaran bagaimana menjadi warga negara yang baik. Bahwa pembangunan ini itu tidak bisa hanya dimonopoli oleh pemerintah, tapi perlu ada partisipasi daripada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, kita sebagai warga negara juga harus berkontribusi membela bangsa dan negara. Ketika negara kuat, maka tentu harapannya nanti bisa memberi pelayanan, perlindungan lebih maksimal kepada warga negara. Bukankah selama ini sudah dilakukan? Oh iya, seiring dengan perkembangan waktu dan zaman, maka tantangan di dalam dan dari luar itu luar biasa. Bagaimana generasi muda sekarang ini tergerus nilai-nilai kebangsaannya, rasa nasionalismenya dengan perkembangan teknologi informasi yang sedemikian rupa. Dari Ballroom Hotel Grand Padis, Jalan Ahmad Yani Bondowoso, Hadat Mujiono, BS TV memberitakan.